Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Mahendra, NIM 235111082. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek dan topik penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang pendahuluan. Manajemen dalam teknik sipil atau proyek konstruksi sangat penting karena mengatur seluruh proses proyek agar berjalan efisien, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu serta keselamatan. Dengan melibatkan banyak pihak dan kompleksitas tinggi, manajemen berperan dalam koordinasi tim, pengendalian biaya dan jadwal, mitigasi risiko, serta pemenuhan keterlambatan, pemborosan, konflik, dan kegagalan hasil. Untuk yang kedua itu membahas konsep dasar manajemen. Definisi manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Lalu fungsi-fungsi manajemen yaitu antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Perencanaan bisa seperti proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya baik manusia, material maupun peralatan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Kemudian pengarahan yaitu proses memberikan instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada tim agar mereka dapat bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, pengawasan yaitu proses memantau dan mengevaluasi jalannya proyek untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Lalu kemudian membahas unsur-unsur manajemen yaitu seperti man, money, material, mesin, metode, dan market. Man bisa diibaratkan yaitu seperti sumber daya manusia seperti manajer, insinyur, dan pekerja. Modal yaitu untuk membiayai proyek, pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, dan lain-lain. Terus setelah itu ada teknik atau cara kerja yang digunakan atau metode seperti harus disesuaikan dengan kondisi proyek untuk menjamin efisiensi dan keselamatan. Kemudian mesin atau peralatan kerja seperti alat berat dan mesin konstruksi perlu perawatan dan pemakaian optimal agar tidak menghambat pekerjaan. Lalu yang terakhir, market atau pasar atau bisa disebut juga lingkungan eksternal proyek. Itu bisa ibaratkan seperti klien, permintaan, regulasi, dan pesaing. Itu akan mempengaruhi strategi, kontrak, dan kelangsungan proyek. Lalu yang terakhir di poin kedua ini yaitu tingkatan manajer dari top, middle, dan yang terakhir low. Top bisa diibaratkan sebagai CEO atau direktur yang menentukan visi, misi, dan strategi jangka panjang dan membuat keputusan penting dan alokasi sumber daya proyek. Yang kedua yaitu middle, seperti manajer proyek atau site manager yang bekerja mengimplementasikan kebijakan dari manajemen puncak atau mengelola tim dan bagian tertentu dalam proyek serta mengawasi operasional. Yang terakhir yaitu mandor atau supervisor, memimpin pekerja langsung di lapangan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan standar serta melaporkan progres ke manajemen menengah. Yang terakhir yaitu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek yaitu seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu. Lalu di poin ketiga itu pengenalan proyek konstruksi dengan ada 4 subpoin. Yang pertama, pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenis proyek. Proyek konstruksi adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan struktur fisik atau infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Jenis-jenis proyek konstruksi meliputi proyek konstruksi bangunan seperti gedung perkantoran dan rumah sakit, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara, energi seperti pembangkit listrik dan instalasi energi terbarukan, lalu industri seperti pabrik dan gudang, perpipaan dan telekomunikasi untuk sistem pipa dan jaringan telekomunikasi, serta pemeliharaan dan renovasi untuk memperbaiki atau memperbarui fasilitas yang ada. Semua jenis proyek ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat dan industri. Poin B yaitu peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi bertanggung jawab atas perencanaan jadwal, anggaran, dan pembagian tugas, serta pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Mereka juga melakukan pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, koordinasi antara semua pihak, dan penanganan risiko yang muncul. Selain itu, manajemen memastikan evaluasi dan pelaporan proyek dilakukan untuk menjaga kesesuaian waktu, sesuai anggaran, dan standar kualitas. Lalu yang ketiga, penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek konstruksi mencakup 4 tahap utama. Pada perencanaan, manajer proyek menyusun rencana anggaran, jadwal, dan pembagian tugas. Di tahap kedua atau pengorganisasian, sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan diatur dan struktur organisasi ditentukan. Lalu yang ketiga itu pengarahan, yang dilakukan dengan memberi arahan dan motivasi kepada tim untuk memastikan pekerjaan sesuai standar. Yang terakhir, keempat, itu pengawasan, dilakukan dengan memantau progres, anggaran, dan jadwal proyek, serta mengatasi masalah yang muncul untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Lalu yang terakhir, pengantar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi, K3 bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan kerja dengan melibatkan pekerjaan berisiko tinggi. Manajemen K3 memastikan lingkungan kerja aman melalui pelatihan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta pemantauan kondisi kerja. Penerapan K3 yang efektif membantu mencegah kecelakaan, melindungi pekerja, dan memastikan proyek konstruksi berjalan lancar sesuai standar keselamatan yang berlaku. Dan yang poin terakhir, poin keempat, manajemen proyek secara efektif dan praktis. Untuk yang pertama, pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi melibatkan perencanaan rinci, pengorganisasian dan sumber daya, koordinasi antara pihak terkait, pengendalian biaya dan waktu, manajemen risiko, serta evaluasi dan penyelesaian proyek untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dalam anggaran dengan kualitas yang sesuai dan meminimalkan risiko. Terus yang kedua, jenis organisasi dalam proyek konstruksi. Di sini saya akan membahas cuma hanya kontraktor saja. Itu kontraktor bisa dibilang sebuah perusahaan atau individu yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak yang disepakati dengan pemilik proyek. Kontraktor bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal yang ditentukan. Tugas utama kontraktor mencakup pengadaan material, penyediaan tenaga kerja, penggunaan peralatan, serta pengelolaan semua aspek operasional proyek konstruksi. Lalu yang
Tiga, perkembangan praktik manajemen proyek modern, yaitu mencakup penggunaan teknologi canggih seperti BIM, penerapan metodologi Agile dan Lean untuk meningkatkan efisiensi, manajemen risiko proaktif, kolaborasi dan komunikatif yang lebih baik antar tim, fokus pada keberlanjutan dan kualitas, serta pengelolaan proyek terintegrasi untuk mencapai tujuan proyek dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu yang keempat itu standar manajemen proyek dari PMPOK, yaitu pedoman dan tolak ukur yang memastikan proyek dilaksanakan secara efektif dan efisien. Standar-standar ini memberikan dasar pengetahuan manajemen proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.